pun nggak bener-bener di belakang. Mau nggak Tapi di mau. tengah-tengah tim fight. Iya, mau nggak mau tapi lu jadi harus main potong dari arah blind spot. Iya, jatuhnya bener-bener mainin lini belakang agar Geek Farm bisa melakukan flanking atau serangan dari dua arah. Antara Sandwich Gaming atau jangan-jangan Dewanya yang nanti akan melakukan pick off terlebih dahulu terhadap Luke. Wah, Karena ada. kalau seandainya Luke-nya terlalu offside, Divine Judgment bisa menjadi punishment terhadap pergerakan yang akan dilakukan oleh Geek Farm. Dan kalau kita melihat dari emblem, jelas lah pasti emblem fighter bakal jadi pilihan untuk Luke. Sehingga nantinya damage yang akan dia convert menjadi spell Fam membuat dia lebih survive dan sustain dalam laning phase-nya. Oke, dan sesuai dengan yang tadi KB juga udah bilang ya, apalagi boy. Di sini trio mid dari Geek Farm menurut aku mereka harus jalan. Mereka bawa Rupture loh untuk nambah penetration juga. So ini akan memberikan keuntungan di area early game ya. Dan ingat, Momochan dan juga Profesor KB, di sini menjadi salah satu faktor apakah Dewa mampu menutup 3 tim yang berada di zona merah untuk bisa naik ke atas. So, MPL Arena untuk pembukaan kali ini, minta tepuk tangannya! Let's go ke the land of town. Kita akan lihat ya, pembuktiannya justru baru dimulai dari game pertama nih, Be. Iya, tapi pagi-pagi Sako udah mendapatkan satu buah mini jungler. Dan bahkan diganggu Saconya sampai flicker pun harus dia gunakan. Namun memang setidaknya harus mengeluarkan retribution dari Nile daripada purple buff-nya diambil sama Saco. Oke, Iya. ini Momochan ya, kayaknya dia agak cukup trauma kemarin ya. Ketika Geek Farm di early-nya diambil Momochan ya. Iya. Tapi mereka setidaknya sekarang udah lebih aware lah. Lebih aware dan lebih prepare. Tapi kalau dari segi emblem 3 rupture di tangan Geek Farm. Ya, 3 Rapture yang artinya sama-sama punya 21 dari adaptive penetration. Dan untuk sekarang, Lanaya yang harus lebih berhati-hati karena early game-nya bisa aja di-punish sebelum nanti menuju ke arah turtle. Jadi rotasinya harus pelan-pelan. Ditambah Baleski, kan ini hobi banget nih untuk melakukan engage di early game. Dia berani buang flicker hanya dengan tujuan untuk melakukan takedown point kill di awal game. Dan lihat gimana Dewa pengen mainin tarik ulurnya dengan ngebawa 4 movement speed tambahan. Ya, agility. Agility. Sementara Quantum Charge dan Petrify, Dixon bakal coba dipukul mundur, Be. Ya, untungnya masih ada satu pergerakan Petrify yang untuk lebih safe juga di laning phase-nya. Lanaya udah level 4 dan harusnya ini bakal jadi cukup fair untuk di area turtle pertama di menit yang kedua. Karena baik dari masing-masing jungler udah siap dengan setup-nya masing-masing, tinggal gimana eksekusinya. Oke, sementara pergerakan di atas, Watt masih cukup mandiri, namun memang harus agak sedikit bersabar ya. Lebih effort sedikit ya. Lebih effort sedikit aja. Oke. Tapi kalau kita ngomongin, Baloyski ini belum punya flicker, masih belum punya flicker. Dan bahkan di arah turtle, mereka akan coba memegang turtle terlebih dahulu daripada pasukan Dewa. Melihat coba di arah Blackline, mencoba cutting menuju ke arah Case, masih bertahan. Lanaya, Luka, udah seperempat darah. Baloyski mencoba untuk menangkap gimana caranya Lanaya, tapi Luka knockout strike dan retribution from Nile. Berhasil mendapatkan retribution dengan sangat baik, tapi Case membuka reward manipulation, masih bisa menyelamatkan dirinya. Baloyski gagal untuk diselamatkan, tapi first blood didapatkan oleh Lanaya. Tapi di belakang itu semua, mereka berhasil mengganyang Case dan Dixon hanya terbang untuk mundur. Karena kalau Dixon terperangkap satu kali jab aja, bisa menemukan Dixon, membalikkan kembali ke atas. Nile masuk kembali. Nile kalau terperangkap ini menjadi kerugian untuk para pasukan dari Geek Farm. Walaupun dengan adanya 1000 gold yang sudah dipegang para pasukan dari Geek Farm, lihat mereka langsung terkikis hingga 600 Momochan. Wah, ini salah satu poin sih yang menurut aku cukup perhatiin ya, Be. Dewa ini sering banget overextend di tim fight mereka. Ya, dan kalau misalkan overextend tadi sih sebenarnya cukup bagus Cukup memang. bagus untungnya. Karena kebetulan Dixonnya juga mengambil beberapa pasif, Iya. sehingga dia jadi lebih sustain di lini depan. Dan semua damage-nya masuk ke Dixon. Jadi dalam posisi dia Black Dragon Transform, dia aman. Tapi kalau nggak punya Black Dragon Transformation, sepertinya Dewa United Esports nggak boleh memanjangkan team fight-nya. Karena semakin panjang team fight akan berjalan, Geek Farm pasti bakal lebih senang. Ya, Karena dan- apa? Karena mereka punya Aboy untuk Betul. melakukan eksekusinya. Dan tadi pun aku sampai ngeliat case-nya harus sampai flicker, tarik ulur, nunggu Black Dragon Farm dari Dixon ini dibuka, baru. Tapi Baloy? Oke. Oh, itu adalah satu hal yang harus kita teriakan. What are you doing, Balai? Oh. Ya, satu flicker dibuang, onward pun dia lakukan, tapi sepertinya masih belum ada target yang harus dia pick off untuk di early game saat ini. Dengan tiada flicker, Sako mungkin akan lebih berani untuk sekarang. Oke, tapi lihat dia pecah seperti sekarang Baloyski mau flicker for this time. Baloyski akan coba dimakan, dilenyap, ditelan bulat-bulat. Killing spree didapatkan oleh sosok dari seorang Lanaya. Dan ini agak cukup berbahaya karena Lanaya semakin strong, semakin sulit untuk ditumbangkan. Dan mereka butuh waktu yang banyak. Aboy, jangan sampai dia nempel sama Lanaya. Aboy nggak bakal ada space untuk pulang. Tapi lihat Kadera versus everybody in the top lane. Mencoba untuk survive. Harapan memory. Masih ada flicker. Dan Nile is coming up. Menutup dan
Eksekusi dengan sangat baik dari top lane. Dewa United tetap harus kehilangan sang burung dari Sako. Benar-benar terpotong pergerakannya. Tapi ada satu hal yang mungkin mereka harus perhatikan. Turtle lagi-lagi di bawah yang tandanya EXP lane-nya harus benar-benar membuktikan siapa yang berhasil memegang teritorial. Iya, dan satu hal yang memang harus dilakukan sama Dewa adalah mereka harus cukup aware dengan rotasi yang dibawakan sama Nile. Oke, tapi Nile kali ini sudah datang menuju ke arah pit lane. Running out meter tidak di tanpa karena from Lenaya. Berhasil membalaskan atas kegagalan dari Turtle yang pertama. Tapi dibalik itu, what happened? Oh. Wow. Oke. Wow, tiba-tiba ada sedikit pause nampaknya untuk kali ini, Momo-chan. Iya, sembari kita melihat balon yang tadi sempat ditarik dengan satu buah Divine Judgment. Ya, Divine dari Judgment. Saku. Divine Judgment yang dimana kalkulasinya tepat banget karena Yes. Baloyski masih belum ada flicker. Flicker. Dan kalau kita lihat dari satu sisi lainnya karena tadi di top lane ada satu retribution yang dilakukan sama Nile dan targetnya adalah Sako. Sementara seperti yang kita tahu ketika targetnya menuju ke arah Sako dengan satu buah retribution artinya pas lagi ada turtle retributionnya gak ready. Jadinya Dewa United Esports lebih berani untuk melakukan move menuju ke arah turtle dan ini membuat mereka mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Turtle didapatkan. Lalu tadi ada satu pergerakan Divine Judgment yang begitu on point. Tinggal kita lihat gimana efek snowballnya, efek bola saljunya. Karena kalau misalkan nanti untuk 2 menit ke depan, untuk turtle yang ketiga, bakal penting banget dan mahal harganya. Kalau Geek melepaskan ini, menurutku mereka akan sangat-sangat ketinggalan dari segi EXP-nya. Apalagi formasi 4-1 Dewa ya, ini udah mulai berjalan. Dan memang sebenarnya kalau kita ngelihat juga, presentase dari Nile untuk bisa jalanin rotasi, memberikan backup ke arah Kadera, itu juga udah mulai harus di-aware sih. Halo, selamat datang Kak. Selamat datang di MPL. Halo Kak, selamat datang di Welcome. MPL Arena. Ini semangatin siapa ya Kak ya? Aku jadi Aduh. semangat disemangatin. Bukan kamu yang pasti. Oh, itu lihat tuh di belakang juga lope-lope. Weh. Bener-bener ya. Lope-lope kayak Ingat, kamu. kowe lanang Thomas. Mumpung masuk kamera Oji. Iya boleh. Jadi harus ada ekspresinya gitu loh. Ya kan? Iya. Masa disorot sama abang kameramen ya kan? Iya. Halo. Halo. Nah ini Lope satu Nih, boleh. Love ya kan? Love, Oh itu blessing duet. Halo kakak Aduh. Abio Lintang, halo. Halo. Nah ini nih, halo Bogor, Geek Fam Bogor. Mana tepuk tangannya Geek Fam Bogor? Wih, Lope bang, lucu banget. Asik banget. Yang ngomong ya kan? cowok ya. Iya gemes. Aku dong yang ngomong. Oh iya salah ya. Iya. Ya aku wakilin deh. Gak apa-apa, sama aja kok ya kan. Oke, sepertinya sesaat lagi kita akan menuju ke Land of Dawn kembali. Karena lihat, dari Marshall kita sudah siap, ini dia. Set, 3, Oke. 2, 1. Let's Pandi, go. tunjukkan pesonamu sekarang. Yeay. Let's go ke the Land of Dawn. Itu Gila. namanya unpause well. Itu adalah substitution dari Coach Danang. Iya. Kalau kata Coach Danang, senior mau tutor ke junior. Mau tutor ke junior, boleh. Boleh. Tapi kita akan bahas sedikit di mana di arah top lane nampaknya Perawat akan menjadi strong lane karena dia agak cukup diperhatikan. Di depan sana lagi kembali langsung dari World Manipulation. Sako standby dan pakat. Lihat, deny from Maboy. Deny from Maboy membuat Kadera selamat. Walaupun kali ini Sako harus tumbang, tapi para pasukan dari Dewa mereka masih melebihi. Dewa United gagal memakan Baloy. Itu peran yang sangat penting. Body block-nya Momo-chan. Iya, tapi itu jadi trade di mana space create untuk buat dapetin turret di area atas. Tapi Luke juga melakukan tugasnya. Lagi-lagi Geek Fam akan membawa adaptasi yang cukup cepat dengan ngebawa formasi 4-1. Ya tiba-tiba mereka mengubah pola permainannya. Mereka udah tahu nih mereka kalah dari segi setup turtle. Terus tiba-tiba tadi Baloyski juga udah di all in ya kan dengan Divine Judgment. Daripada maksain team fight atau bahkan mempertahankan satu turret yang begitu mahal. Tuker aja. Tukernya bahkan dengan 2 turret yang jauh lebih mahal di bottom lane. Oke, tapi langsung Divine Judgment Aboy akhirnya ditutup. Aboy langsung terkena buntut dari Dixon. Tapi dibalik itu semua dengan tidak adanya Aboy ini menjadi keuntungan Dewa United. Mereka standby, ingat Dixon punya Black Dragon Transform, Dixon punya Petrified Gaming. Di balik itu semua, Aboy tidak ada di Land of Dawn, Aboy belum memiliki dari sosok Petrified. Apakah Geek Fam memang pengen melepaskan turtle yang ketiga ini? Sementara Dewa bakal coba paksa untuk mengusir semua pemain dari Geek Fam yang terlihat. Tapi di sisi mid, Kadera berhasil loncat, mencoba menghindari sosok dari Real World Manipulation. Ini kayaknya mereka nggak mau turtle-nya deh. Mereka cuma mau mastiin
Kalau nggak ada yang mengganggu Luke di arah top lane, lihat. Mereka memang melepaskan dari segi turtle-nya 2-1, tapi lihat dari segi turret objektifnya. Mereka memenangkan yang namanya laning jauhnya. Luke benar-benar memaksimalkan bagaimana distraction yang dilakukan oleh Geek Farm. Ini game plan yang kaya banget sih buat Geek Farm sih. Mereka tahu dengan formasi 4-1 Dewa, mereka coba untuk kasih distraction. Dengan ngebawa Watt kali ini yang udah mulai di babysit sama pemain-pemain dari Dewa. Sementara mereka tahu mereka nggak bisa nahan 4 pemain yang nge-babysit Watt sendiri. Jadi mau nggak mau mereka harus menciptakan distraction lagi biar setidaknya formasi 4-1-nya Dewa ini ketahan beberapa menit, Be. Nah masalahnya ketika Geek Farm mendapatkan banyak sekali turret objektif kayak begini, secara nggak langsung Luke-nya bisa jauh lebih memiliki damage ketimbang Watt kalau misalkan 1v1 situation. Watt-nya aja masih level 9. Apalagi ketika di posisi objektif total tadi ya. Iya. Dewa tuh nggak main yang 4-1 mereka. Mereka main berlima sekaligus. Mereka pengen banget kasih presence kalau kita ini udah mulai stick berlima loh. Oke, Baloyski akan coba dikanyang. Sama Wall telah dikeluarkan, lainnya terperangkap. Tapi di belakang sana Kadena masih free hit. Nile mencoba untuk melakukan covering up. Apoy, belum ada rough wave. Tapi para pasukan dari Jawa United Esports mereka lupa. Kalau mereka di pasar team fight. Apoy berhasil mendapatkan Dixon. Dan dibalik itu semua, mereka hanya mendapatkan Baloyski. Setidaknya itu adalah satu hadiah yang bisa didapatkan. Tapi Luke is coming up. Lanaya, ini jangan sampai termakan dengan pergerakan dari Luke. Dan ingat, Luke juga bisa melakukan solo pick out terhadap sosok dari Super Awat loh, Momo-chan. Iya, dan lagi-lagi team fight tanpa Luke, Be. Wah nggak cuma itu sih. Sadar nggak sadar, itu tadi di top lane udah pecah pasif base turret-nya loh. Udah pecah duluan di menit yang ke-8. Iya, Kalau seandainya nanti Geek Farm mendapatkan Lord-nya, out of nowhere mungkin Nile dengan level yang lebih unggul, dia bisa mendapatkan retribution yang lebih on point ke arah Lord. Ketika Lord-nya bergerak ke arah top lane, itu udah pasti nggak bakal ada pasif lagi. Bisa ditabrak secara paksa di menit yang ke-8 atau bahkan ke-9. Dan sebelum enhance Lord, jauh lebih untung Geek Farm kalau seandainya split push-nya terus berjalan seperti ini. Bahkan turret base bisa hilang. Bisa. Dari Dewa, jadi ini bakal Dan di Lord yang pertama bahkan. Bener-bener, itu hitungannya mahal banget. Cuan. Lord yang belum enhance, Lord yang belum nabrak. Karena Lord yang pertama itu standarnya. Ya. Kalau misalnya kita berkaca dari BMKB ini, dari kamu saya tuh standarnya itu hanya dapetin inner. Dead, betul. Ya kan? Tapi kalau dia udah bisa dapetin sampai base aja udah cukup. Udah gundul. Iya enggak, base aja lah. Maksudnya kita lihat dia memecahkan pasifnya. Itu juga udah cuan, B. Tapi kalau pasifnya di trigger terlebih dahulu dan dia dapetin base turret, wah itu cuan for life. Jadinya nanti pas tiba-tiba ada Lord, Lordnya udah nggak perlu nerima ledakan dari turret. Iya, kalau terima ledakan cuma sekarang problemnya kalau misal dilihat mereka kasusnya ingin mendapatkan hal seperti itu, mereka harus siapin tim fight besar. Iya. Jadi Lordnya ini tetap akan free, Kadera tetap berada di arah backline, frontline mereka itu tetap akan melakukan tim fight besar. Jadi emang bener-bener harus ditarik. Bahasa gampangnya harus dilur. Gimana caranya? Jatuhnya, Lordnya ini bakal jadi bait nantinya. Dan kalau misalkan kita melihat juga dari win skenario, kita berbicara sedikit untuk di klasemen. Klasemen, ya kan? ini yang sangat penting yang aku bilang. Ini krusial banget. Menentukan siapa yang akan ke playoff, Profesor. Yes, karena sekarang standarnya naik lagi gara-gara Geek Farm kemarin menang. Iya. Dari yang awalnya kalau mau lolos playoff harus 6 menang loh, harus 6 win match. Sekarang meningkat lagi jadi 7. Dan Dewa kalau menang melawan Geek Farm, mereka akan berada di posisi yang keempat. Masalahnya gini Momo-chan, Dewa itu menjadi jembatan. Kenapa aku bilang menjadi jembatan? Dia tuh yang nutup jalan untuk yang di bawah 3 ke bawah. Jadi bantu sandungan. Portal lah, portal. Portal, kenapa? Dia menurunkan RBL. Seperti skenario ini. RBL dari kemarin kita lihat performance-nya. Berapa kali banyak dia memenangkan pertandingan. Bahkan pertama kalinya yang mencuri poin dari tim line up penuhnya Onyx MSC itu Rebellion Zion. Yes. 1 poin ya. 1 poin, walaupun tidak match loh si Momo. Tapi 1 poin begitu penting. Jadi itu dia, bisa dibilang 3 terbawah. Kalau memaksa untuk naik ke atas makin lebih berat lagi. Berat. Jadi Dewa itu secara nggak langsung dia naik ke atas dengan menginjak yang bawah. Betul, mengorbankan yang bawah. Tahu nggak, ini kayak job desk-nya Geek Farm atau Geek Farm sih lebih tepatnya. Waktu zaman-zaman mungkin di season yang ke-5 atau 6, dimana ketika kita berbicara untuk klasmen, ada beberapa tim yang ingin beranjak ke playoff. Tapi tiba-tiba kalau ketemu sama Geek Farm, ada poin yang tercuri ditarik. dan mereka ditarik ke Diseret bawah. ke bawah. Ayo temenin aku, Season temenin berapa ya? aku. Season Iya itu season berapa 5 ya? season 6.
season 5 season 6 ya? Iya, zaman-zamannya Doyok. Iya, pokoknya, Iya kan? pokoknya ketemu itu tiba-tiba harusnya kan misalnya mereka bisa Lolos. mostly dulu kan 2-0. Iya, Lawan Geek tuh mostly bener. 2-0. Iya, iya. Tapi jadi 2-1, ditarik, 1 poin kalah. Kecolong, Jadi Season 7 kegeser mungkin paling klasemen. kelihatan lah ya. Season 7 paling kelihatan. Dan ini dia lagi-lagi brother kita masih dengan Marshall Fandi. Yahoo! Ada sound baru dah baru. Tiba-tiba Aboy terculik di area mid. Oke, kita tidak melihat, mungkin kita bakal melihat sedikit permainan yang sudah ada saat ini ya Mama Chan ya. Iya, dan sekarang karena Luke udah mulai sibuk mainin 4-1 formation untuk Geek Farm, sekarang Watt jadi mulai harus aware dengan potensi dari Luke yang selalu ngeganggu dan membawakan speed push-nya. Kalau kita lihat dari Lanaya juga kayaknya dia lebih aware sama Nail sih. Nailnya udah level 13 sekarang Cimomo. Iya. Jadi nggak bisa. Sih. Iya, dia harus reset sekarang juga. Apalagi kebetulan di top lane-nya nggak kelihatan look-nya. Look-nya lebih show di mid lane. Jadi kalau Lanaya lebih all out di sini, kayaknya agak sedikit berbahaya karena Lancelot bisa dive in langsung. Oke, langsung terlihat Console Gaming telah dikeluarkan, tapi ini saatnya membalikkan kembali karena Retribution Lanaya berhasil menutup tim fight dengan sangat baik. Di balik itu semua, Sako harus ditumpangin. Tapi ternyata Luke hampir mendapatkan double kill. Super awal Supriyadi Sakara Telemaut mundur ke arah belakang. Dixon juga nggak bisa pulang karena belakang Transformika hilang. Profesor KB ini bencana. Kenapa? Karena mereka bisa menyelesaikan wave di arah mid lane dengan sangat cepat. Mereka bisa dapetin inner, di arah top lane masih bisa terdorong. Dan bahkan Lordnya akan menjadi Lord giveaway Mo-chan. Wah, ini sangat amat disayangkan sih untuk Dewa. Mereka memang dapetin objektifnya, tapi lagi-lagi overextend dari Dewa United. Harusnya mereka nggak boleh terlalu paksain ngebuka resource terlalu banyak. Malah aku kurang setuju sama overextend. Ini tuh adalah jawaban atas Geek Farm. Gua nggak dapat Lordnya, tapi gua ganyang orangnya. Masalahnya gameplay kayak gini Dewa United Esports sering banget mereka perlihatkan. Namun Nah itu maksudnya. Nail masih survive sepertinya gara-gara Retribution. Oh my god, tapi nampaknya di sana ditutup oleh Case. Dan bisa dibilang itu tadi gameplay bukan overextend. Aku lebih ke arah panis sih. Kalau menurut aku mereka sebenarnya nggak punya apa ya? Gak ada opsi pulang soalnya. Enggak, soalnya menurut aku tadi ketika Naya udah dapetin Lordnya, itu harusnya Dixon udah nggak boleh ngebuka. Oke lah, iya maksud aku mereka langsung mundur aja gitu loh. Aku kira dia tuh ngebuka untuk memberi teritorial aja dan mereka Iya. Tapi mereka overcommit untuk paksa team fight sama tapi Geek Farm. balik lagi Dewa United Esports benar-benar termakan dengan gameplay mereka sendiri. Biasanya mereka yang melakukan counter re-engage-nya, mereka akan melakukan take down point kill, punishment point kill terhadap lawan-lawannya yang melakukan take over dari Lord. Sekarang karena Lordnya di Dewa United Esports, Geek Farm lah yang melakukan punishment tersebut. Apalagi kalau kita melihat dari secara itemnya, Genius One udah dimiliki sama Aboy. Kalau seandainya Watt gak ready dengan Purify, dan kalau seandainya Watt tidak siap juga dengan Rose Gold Meteor minimal, dia pasti bakal langsung kena punishment dari raw wave-nya Aboy karena Aboy ready dengan Petrify-nya. Di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari Luke level 13, dia unggul 2000 dibandingkan dengan Dixon, dan bahkan lagi dan lagi, laning jauhnya bisa dijalankan sama Geek Farm dengan formasi yang sama 4-1. Alright, tapi nampaknya di arah bottom lane ini jangan sampai termerakan oleh seorang super Awat. Lihat, Awat terlalu berani, tapi untungnya Aboy terperangkap, Seven Judgment is real, masih free di belakang sana. Aboy mencoba mencari super Awat, tapi nampaknya gagal. Rough for defensif. Zoning out dari Dixon berhasil membuat perimeter dan Dewa United bahkan lebih perkasa kali ini Mo-chan. Gila positioningnya Watt sih. Itu dia tahu banget pergerakan dari Nail yang bisa menggunakan puncture-nya untuk bisa nge-reach. Setidaknya dia bisa samperin Awat Supriyadi, tapi karena dia tahu hal tersebut, dia nggak mau ambil resiko. Dia mainin BMI-nya dengan waktu beberapa detik aja, dia coba gocek Nail. Iya, tapi kalau misalkan mungkin fokusnya ke arah Aboy bener-bener try hard banget untuk engage ke arah Watt-nya. Iya. Masalah utamanya adalah DMI-nya dia pede. Kenapa dia pede? Karena Sakonya juga tadi langsung mengeluarkan Divine Judgment untuk melakukan cover. Repositioning-nya sih, Be. Yes, tiba-tiba dia juga mengeluarkan Black Dragon Transformation juga. Case-nya bukan Real Manipulation, tapi ingat, sekarang Geek Farm nggak punya source ultimate yang begitu banyak. Mereka harus all in dengan cepat daripada Geek Farm yang mengambil Lord-nya. Oke, tapi di sana mereka mencoba all in terhadap seorang Dixon, ditenggelamkan ke dalam lautan Land of Dawn. Tapi Lok zoning out, cutting coba dilakukan, Lok damage-nya terlalu besar. Langsung ada blessing grade from Seperawat berdefensif. Tapi Luka nggak bisa bertahan, maksud kill didapatkan. Fokus ke Lanaya, damage-nya tidak akan cukup. Tapi di depan sana, Baleski masih melebih, mencoba untuk memberikan damage dan tidak akan bisa menumbangkan Lanaya dengan instan. Itu yang tadi aku maksud, Ji. Disengage. Yes, disengage. Karena mereka
harus mulai peka dengan pergerakan Luke yang selalu motong dari area blind spot. Dan itu udah berapa kali kejadian, Be, di game pertama. Berkali-kali bahkan laning jauhnya benar-benar terjalankan untuk Geek Farm. Lihat yang di bawah ya, lane di bawah terutama. Lordnya benar-benar jadinya jalannya lama. Dan sekarang Luke bakal kembali ke lane off down. Teamfightnya bakal jadi 5 lawan 5. Dewa United Esports belum tentu bisa mendobrak lini pertahanan dari Geek Farm. Karena mereka nggak mengurangi sedikit pun advantage dari Geek Farm untuk melakukan teamfight 5 lawan 5-nya. Oke, apakah Dewa di game pertama ini udah mencoba memegang dominasi penuh di arah game pertama, tapi mereka masih kesulitan untuk bisa bertahan. Untuk para pasukan dari Geek Farm, mereka pun juga harus merelakan satu turret di arah bottom lane. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan karena damage yang sudah cukup memuaskan. Iya, sementara mereka cuma perlu konsisten. Setidaknya jangan sampai Watt terculik karena sekarang dari menit ke-15 kayaknya Watt udah dapetin beberapa item yang cukup untuk teamfight gitu. Ya, powernya kuat tapi Nile hampir saja terperangkap. Phantom Execution bersama dengan Defense Judgment menunjukkan Paloisky. Dimakan tapi Lucas Soningat belakangnya tidak ada damage yang terdeliver karena depan. Para pasukan dari Geek Farm mereka nampaknya berhasil mendisengage, berhasil memutus jalinan damage dari Dewa United ke arah Geek Farm. Kalau tadi nggak dipukul sama Luke, itu damage-nya ke deliver. Case udah ngeluarin Revolt Manipulation. Mungkin Baloski yang nggak tumbang, tapi belakangnya yang bisa termakan. Iya, apalagi itu adalah double knock strike yang bagus banget. Dan Sako sekarang udah nggak punya Divine Judgment. Tinggal gimana ngelihat Geek Farm dengan 1 menit ketika tidak ada Divine Judgment ini. Karena kebetulan kalau kita berbicara Lordnya masih lumayan lama nih. Ya. Kalau misalkan mereka mau overextend, ini waktu yang tepat. Karena apa? Karena tumbang di menit yang ke-15 belum jadi masalah. Kecuali Masih 30 wipe out. lah, masih Kecuali 30 wipe lah out ya kan. Iya. Tapi kalau seandainya tidak ada Immortality, nah Baleski mungkin harus lebih prepare. Karena teamfight yang akan dibawakan sama Dewa United Esports akan jauh lebih panjang. Mereka punya Fredrin, mereka punya Yves. Secara power, Dewa United Esports lebih kuat. Oke, Retribution bakal dikeluarkan. Luke di depan sana mencoba untuk kabur dari jeratan Lanaya. Berhasil kabur. Ini lihat Sako, defense judgment-nya tidak keluar karena masih ditunggu begitu saja. Oleh mengat damage belum dikeluarkan, Paloisky terperangkap. Immortality-nya harus pecah. Mengakal coba di all-in. Dan ini menjadi kerugian untuk Geek Farm. Mereka akan memperebutkan Lord berikutnya tanpa ada Paloisky. Wow, ketika mencoba untuk memotong laning jauh dari Dewa United, Luke udah mulai terbaca. Dan Dewa, prioritas mereka sekarang cuma 2, pilihan mereka cuma 2. Antara mereka punish dulu Luke-nya, atau mereka coba tarik satu pemain yang begitu efektif dengan Divine Judgment dari Sako. Ya mau nggak mau Sako kayak dituntut untuk secepatnya bikin Kara Fleeting Time. Agar Divine Judgment-nya bisa digunakan berkali-kali. Agar nantinya juga nggak cuma satu player yang bisa ditarik. Dan ini dia salah satunya. Oke, lihat. Diimun. Diimun, tapi di depan sana langsung ada Dixon udah memberikan informasi. Luke masih mau masuk ke lebih dalam lagi, tapi Nile tidak ada jalan terbuka. Apakah Nile mampu retribusi from Nile? What? What happened? Oh no! What the play from Nile? Take over Lord! Out of nowhere dengan pacarnya. Nggak ada jalan terbuka. Lanaya terperangkap. Dipercaya menuju ke arah Luke. Sako. Tapi di sini seberapa Sopriadi. Harus dikeluarkan begitu saja Dixon. Gak bisa bertahan cukup lama. Luke masih ada Immortality. Mundur ke arah belakang dengan flickernya. Paloisky versus everybody. Menuju ke arah awal. Tapi tak bisa membendung damage yang diberikan seberapa Sopriadi. Luke masih bertahan. Kadera tidak tersentuh. Tapi Luke masih mau lebih. Wind of Nature menyelamatkan seberawat. Harus ditenggelamkan dengan hooking jabnya dan KO. Oh my god, Dewa United! Satu momentum mengembalikan keadaan untuk Geek Farm. Dan sekarang Lordnya sudah mulai berjalan ke area bawah. Dan apakah Dewa United punya kesempatan tanpa adanya Awad Supriyadi di 20 detik ke depan? Wah, Wah, ini gila. bakal Ini- jadi bahaya banget karena lihat Lordnya bakal langsung mendobrak dan masih ada Cadera untuk sekarang. Ini bencana. Mereka tidak ada Superawat Supriyadi. Masih ada Dixon, tapi dengan adanya base yang terbuka, satu celah di arah bottom lane. Dan bahkan para pasukan dari Dewa United, mereka benar-benar harus respect dengan jab, hook, strike, dan bisa KO. Nah itu bahaya banget sih barusan dari Luke. Bahkan Wind of Nature-nya bukan dipicu gara-gara basic attack dari Brody yang begitu menyakitkan. Tapi Sekarang, dari Luke. gara-gara Luke. Dengan begitu banyaknya deal Wah. damage dan bahkan dari segi pertahanan dia juga punya Oracle. Banyaknya cooldown reduction akan membuat Luke jauh lebih cepat
secara mobilitas. Dan buat sekarang kalau kita melihat dari Cadera, dia udah punya Demon Hunter Sword, dia udah punya juga Wind of Nature. Efek Wind Chant akan membuat Blazing Duet tidak akan ada yang masuk damage-nya. Dan look, dia mau menjadi Punisher juga. Buat sekarang lihat, Watt akan lebih berbahaya karena udah ada Malefic Roar dari look-nya itu sendiri. Baloyski bahkan sudah ready juga untuk di lini depan dengan Blade Armor. Dan sekarang ya, satu resource yang dimiliki sama Dixon ini menurut aku penting banget sih, Be. Black Dragon Form-nya sih, Be. Timing penggunaan Black Dragon Form-nya itu penting banget. Dan Geek Farm, seakan-akan mereka udah menjawab ketika mereka coba untuk memancing semua resource skill yang dimiliki sama Dewa United sebelum Lordnya didapatkan oleh Nael tadi. Nah, tinggal kalau udah berbicara late game, yang aku kangen dari Geek Farm adalah satu hal. Mereka melakukan sebuah camp di rumput Geek Farm di atas tuh. Kalau misalkan teman-teman mungkin mengetahui detektor dari Magic Sentry, nah mereka tuh biasanya di samping kanan kiri, yang dimana ada 4 rumput, salah satunya di rumputnya Lanaya tuh barusan, yang sempet dicek. Iya. Karena memang Geek Farm suka banget untuk bersembunyi di situ. Permainan late game mereka ya. Iya. Itu strategi ketika mereka mau coba untuk dapetin satu inisiasi dan semua rumput sekarang dicek sama Lanaya. Wow. Dan gak ada yang bergerak sendirian. Iya. Karena makin late game kita tahu sendiri Ahboy dengan Kaditanya bisa menenggelamkan siapapun. Dan kalau misalkan kita berbicara Lanaya, dari tadi Lanaya belum tumbang. Ini adalah salah satu pemain yang bahkan dari lini depan tidak bisa ditumbangkan dengan damage yang begitu tinggi dari Geek Farm. Ya, Retribution Nile nih bakal jadi problem sih untuk Lanaya sendiri. Dan gimana caranya Dewa United mereka punya resource yang banyak, apalagi dari Dixon untuk mengusir pemain-pemain dari Geek Farm, setidaknya nggak kasih space untuk Nile. Atau mereka mungkin boleh ngepok arah Nile terlebih dahulu, tapi yang harus mereka aware adalah pergerakan dari Luke yang bisa mengincar ke arah Awat. Wah, ini udah mulai lagi nih. Show up dari top lane-nya Luke yang sudah melakukan pergerakan juga. Bottom lane juga Dixon udah mulai kelihatan di map-nya. Dan ada beberapa yang tersembunyi seperti Ranger Mas mulai mencoba untuk sama-sama melakukan flanking. Oke, Lordnya di reset begitu saja. Langsung ada konsel game terjadi. Kadera yang ditangkap. Kadera mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Super Out Supriyadi berhasil mendapatkan Kadera. Awat mencoba mendapatkan 2 point kill. Super Awat percaya mortality tapi masih bisa bertahan. Dan dibalik itu semua, Nile harus menjadi korban keganasan Super Awat Supriyadi. Winston Truncheon gak bisa menyelamatkan harinya. Dan dibalikan kembali keadaannya. Nile harus ter-take down. Ini bencana untuk Geek Farm. Mereka bisa melakukan Lord. Atau mereka akan mencoba untuk memilih menuju one straight push. Karena depan sana Luke masih punya power clear minion yang dimilikinya. Double tap, tapi gagal. Knockout strike. Gak terlalu berimpact. Dan bahkan killing spree didapatkan oleh Sancho. Ada teriakan dihabisin di Ebel dan wipe out. Dewa United berhasil mendapatkan game yang pertama. Kadera terbuka, itu jawabannya. Pengalaman berbicara. Gila, Bagaimana Wind of Nature dia tukar jadi Immortality. Immortality dia jual jadi Magic Blade. Ya, Walaupun gak cukup uangnya untuk Rose Gold Meteor. Tapi what? Super Awat Supriyadi. Super Awat Supriyadi. MVP MPL Indonesia Grand Final season yang pertama. Dan bahkan kali ini menunjukkan